Malam pertama Top 3 Dangdut Akademi 7 terasa berbeda sejak awal. Udara studio seolah lebih padat, bukan karena lampu atau penonton, tapi karena beban yang dibawa para peserta. Tasya dari Tangerang Selatan, Valen dari Pamekasan, dan April dari Cirebon berdiri di titik yang sama, tinggal selangkah menuju mimpi besar. Di fase ini, tidak ada lagi ruang untuk sekedar cukup bagus. Semua harus sempurna, atau setidaknya terasa jujur. Kamera menangkap wajah tegang, senyum yang ditahan, dan nafas yang lebih dalam dari biasanya. Penonton tahu, satu kesalahan kecil bisa terasa sangat mahal. Malam ini bukan soal siapa paling keras disoraki, tapi siapa yang mampu bertahan di bawah tekanan. Disinilah karakter penyanyi diuji, bukan hanya teknik. Dan sejak menit pertama, semua orang sadar malam ini akan panjang, emosional, dan penuh kejutan. Kehadiran Listi Kejora, Dewi Persik, dan Soimah bukan sekedar formalitas. Mereka duduk dengan ekspresi serius, mendengar setiap nada, setiap tarikan nafas, setiap rasa yang keluar dari panggung. Listi fokus pada teknik dan kestabilan vokal. Dewi Persik peka pada aura dan komunikasi lagu, sementara Soimah selalu tajam membaca kejujuran emosi. Menariknya, ketiganya sepakat pada satu hal, Top 3 harus tampil tanpa celah. Tidak ada toleransi untuk aman-aman saja. Setiap komentar terasa jujur, kadang pedas, tapi selalu beralasan. Disinilah peserta diuji apakah mereka siap menerima pujian sekaligus kritik di waktu bersamaan. Juri bukan hanya menilai, mereka menantang. Dan tantangan itu terasa jelas sepanjang malam. Karena di fase ini, penyanyi tidak hanya dinilai sebagai peserta lomba, tapi sebagai calon bintang panggung profesional. Di tengah ketegangan, peran para host terasa sangat penting. Rizky Bilar dengan pembawaannya yang tenang, Gilang Dirga dengan humor cerdasnya, Jerayut yang penuh energi, Rina Nose yang spontan, dan Zahra DA7 yang dekat dengan peserta, semuanya saling melengkapi. Mereka seperti penyangga emosi, menjaga agar suasana tidak terlalu tegang, tapi juga tidak kehilangan fokus. Di sela-sela penampilan, candaan kecil dan obrolan ringan memberi nafas bagi peserta dan penonton. Namun begitu musik mulai, suasana kembali serius. Keseimbangan ini tidak mudah, dan justru disinilah kualitas acara terasa. Host bukan sekedar pengisi waktu, tapi bagian dari alur emosi malam itu. Mereka membantu penonton tetap terhubung, tanpa mengalihkan perhatian dari inti, perjuangan tiga penyanyi di atas panggung. Malam dibuka dengan penampilan kolaborasi Tasya, Valen, dan April membawakan lagu Mati Lampu. Pilihan lagu ini terasa tepat, energik, menantang, dan memberi ruang bagi karakter masing-masing. Yang menarik, tidak ada yang berusaha mencuri sorotan berlebihan. Ketiganya saling mengisi, berbagi vokal dengan porsi yang pas. Tasya dengan kestabilannya, Valen dengan warna emosionalnya, dan April dengan kontrol panggungnya. Hasilnya terasa padu, rapi, dan hidup. Dewan juri pun berdiri memberikan standing ovation penuh. Bukan hanya karena teknis yang baik, tapi karena kekompakan yang jarang terlihat di fase kompetisi setinggi ini. Kolaborasi ini seperti pernyataan awal. Top 3 bukan sekedar kuat sendiri-sendiri, tapi juga dewasa sebagai performer. Di balik penampilan panggung, ada satu elemen lain yang diam-diam menentukan arah, virtual gift. Malam pertama menunjukkan April Cirebon di posisi teratas, disusul Valen Pamekasan, lalu Tasya Tangerang Selatan. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, ini cerminan emosi penonton di rumah. Bisa jadi mereka terhubung dengan cerita, dengan ekspresi, atau dengan perjalanan peserta. Virtual gift menjadi bukti bahwa kompetisi ini bukan hanya soal juri, tapi juga soal bagaimana seorang penyanyi membangun ikatan. Di titik ini, peserta sadar, menyanyi untuk kamera sama pentingnya dengan menyanyi untuk juri. Dan malam pertama memperlihatkan bahwa dukungan publik bisa mengubah dinamika persaingan secara signifikan. Saat tampil solo, Tasya memilih jalur aman tapi matang. Setangkai bunga padi dibawakan dengan penghayatan dalam tanpa berlebihan. Suaranya stabil, artikulasi jelas, dan emosi tersampaikan rapi. Lagu kedua, Aku Rindu Padamu, membawa suasana lebih sendu. Studio terasa hening, seolah penonton diajak masuk ke ruang perasaan Tasya. Tidak ada trik berlebihan, tidak ada gimmick. Justru disitulah kekuatannya.
Dewan juri kembali memberikan full standing ovation tanpa catatan berarti. Tasya menunjukkan bahwa konsistensi adalah senjata. Di saat peserta lain bermain emosi dan variasi, Tasya berdiri tegak dengan ketenangan yang jarang goyah. April Cirebon mengambil tantangan besar dengan membawakan 3 lagu berbeda. Juragan Empang, Kau Tetap Misteri, dan Fata Morgana. Setiap lagu memiliki karakter sendiri, dan April berhasil berpindah suasana tanpa kehilangan identitas. Dari energik, emosional, hingga megah. Semuanya dijalani dengan kontrol yang baik. Yang paling terasa adalah penguasaan panggungnya. April tahu kapan harus menekan, kapan memberi ruang. Penonton tidak hanya mendengar lagu, tapi merasakan alurnya. Dewan juri kembali berdiri memberikan apresiasi penuh. Di titik ini, April menunjukkan bahwa stamina, fokus, dan rasa bisa berjalan bersamaan jika dipersiapkan matang. Bukan kebetulan April unggul dalam virtual gift. Ada koneksi yang terasa nyata antara dirinya dan penonton. Ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan cara menyampaikan lirik membuat penonton merasa dilibatkan. April tidak hanya bernyanyi, tapi bercerita. Dan cerita itu sampai. Inilah kekuatan yang sering luput dari penilaian teknis. Penonton memilih dengan hati, dan April berhasil menyentuh sisi itu. Malam pertama menjadi bukti bahwa kemampuan membangun emosi kolektif adalah modal besar menuju final. Valen memilih lagu-lagu berat, Senandung Rembulan, dan Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Dari nada pertama, emosinya terasa. Suaranya tidak hanya keluar, tapi mengalir dengan rasa. Ada kesedihan, ada perenungan, ada kejujuran. Valen tidak mencoba terlihat sempurna, tapi terlihat tulus. Justru itu yang membuat penampilannya kuat. Dewan juri memberikan full standing ovation, mengapresiasi keberanian Valen mengambil risiko. Lagu berat memang berbahaya, tapi jika berhasil, dampaknya besar. Dan malam itu, Valen berhasil. Malam pertama top 3 DA7 akhirnya memperlihatkan peta yang jelas. Tasya dengan kestabilan dan ketenangan, April dengan momentum dan koneksi penonton, Valen dengan emosi mendalam dan keberanian. Tidak ada yang benar-benar unggul mutlak, dan tidak ada yang tertinggal jauh. Justru inilah yang membuat persaingan semakin menarik. Malam berikutnya tidak akan memaafkan kesalahan kecil. Yang bertahan bukan hanya yang paling bagus malam ini, tapi yang paling siap menghadapi tekanan esok hari. Dan satu hal pasti, perjalanan mereka masih jauh dari selesai.